Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Nasfa, NIM 232 10 10 31 Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C5. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi COVID-19. Mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Imran Fauzi, Magister Pendidikan Islam. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah saya laksanakan. Di kolom pertama ini ada biodata reviewer, itu saya pribadi, dan yang kedua, kolom yang kedua yaitu biodata penulis, dan disitu ada judul juga, jurnal, dan link untuk kepada teman-teman ketika ingin tahu terhadap jurnalnya bisa menggunakan link yang ada di bio ini. Selanjutnya yaitu latar belakang dari kurikulum Merdeka ini, yaitu mengalami permasalahan dalam upaya implementasinya, yang mana pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang akhirnya sekolah banyak yang libur atau lockdown dan diganti oleh daring seperti itu. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori ini yang pertama yaitu teori kurikulum. Di sini kita cari mengenai teori kurikulum oleh Nasution. Menurut Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Jadi, kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang mengembangkan tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan sekolah, seperti itu mengenai teori kurikulum. Dan yang kedua yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran sendiri yaitu diambil dari Nafrin dan Hudaidah pada tahun 2021. Di sini sudah ada Nafrin dan Hudaidah ini. Jadi kita mengambil teori pembelajaran dari paragraf ini, yang mana pembelajaran merupakan proses yang dinamis dan harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi ketika pada saat itu COVID-19, jadi kita harus menyesuaikan dan beradaptasi terhadap perubahan yang ada, seperti itu. Yang ketiga yaitu teori adaptasi. Teori adaptasi ini yaitu dalam konteks pendidikan, guru dan siswa perlu beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan metode pembelajaran. Menekankan pentingnya kemampuan guru untuk beradaptasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Jadi guru tersebut harus bisa beradaptasi terhadap situasi dan kondisi dalam segi apapun agar bisa tercapai segala tujuan dari guru tersebut kepada siswanya, seperti itu. Ini diambil dari Yanti dan Fernandes pada tahun 2021. Kita cari di sini. Ini dari paragraf ini bisa kita ambil dan ditaruh dan masuk pada teori adaptasi. Dan yang selanjutnya yaitu teori teknologi pendidikan. Manfaat teknologi dalam pembelajaran menjadi penting, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Konsep ini disesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang berfokus pada penggunaan teknologi dan komunitas belajar.
Jadi pada saat itu, pada waktu COVID-19 itu, karena tidak diperbolehkan untuk sekolah, banyak yang libur, akhirnya menggunakan teori teknologi pendidikan yang mana memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agar tetap berjalan pada yang diinginkan oleh sekolah, seperti itu, tetap masuk pada waktunya. Di sini kita ambil dari Marisa tahun 2021. Di sini sudah ada. Bentar, kita cari. Ini. Jadi ini Marisa 2021. Di sini kita bisa mengambil. Dan bisa jangan diambil dulu, tapi diharuskan untuk membaca terlebih dahulu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu teori pendidikan abad 21. Kita ngambil dari Al-Fasya et al. Di sini sudah ada. Al-Fasya et al. Nah, menurut Al-Fasya et al. pada tahun 2022 juga mengatakan bahwa kehadiran kurikulum Merdeka Belajar ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Jadi menekankan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi sebagai kompetensi yang harus dimiliki siswa. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan. Jadi kurikulum Merdeka ini untuk mewadahi siswa dalam kreativitas dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu teori manajemen kurikulum. Kita ngambil dari Asingkil ini pada tahun 2020, yang mana mengelola kurikulum secara efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi ketika kurikulum itu sudah baik, tinggal para pendidik itu melaksanakan. Tetapi ketika kurikulum itu tidak sesuai, di situ akan menimbulkan suatu permasalahan. Hal ini termasuk pengelolaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta adanya umpan balik baik yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu metode dan instrumen. Metode dan instrumen dari jurnal ini menggunakan metode yang mana metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni historical research atau documentary study dengan teknik mencari informasi yang berkaitan. Selanjutnya yaitu subjeknya yaitu dalam penelitian ini adalah kurikulum Merdeka yang berfokus pada pemanfaatan teknologi dan komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik antar guru, siswa, dan akademisi. Pelaksanaan penelitian ini, dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Jadi ketika kita melakukan penelitian tidak langsung semena-mena mengambil dan menulis seperti itu, tapi ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mencari sumber data dari karya ilmiah seperti buku, artikel ilmiah, proceeding, dan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Selanjutnya adalah tahap uji kesabaran dari sumber data yang diproses dengan menggunakan pengamanan dan pengcross-check data penelitian. Dan tahap yang terakhir ialah penguraian sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19. Di sini sudah dicantumkan juga mengenai undang-undang tersebut. Nah, ini kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran
serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi yang selanjutnya yaitu hasil penelitiannya yang kedua yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengutamakan kompetensi. Jadi pada kurikulum merdeka ini siswa dioptimalkan agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan mengutamakan kompetensi. Jadi siswa lain dengan siswa lainnya itu berbeda-beda. Jadi di sini kurikulum merdeka ini mewadahi hal tersebut. Yang ketiga yaitu pada kurikulum merdeka mengedepankan konsep merdeka belajar bagi siswa yang dirancang untuk membantu pemulihan krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Pada pandemi tersebut kebanyakan kan pada saat itu daring, sedangkan daring itu banyak yang tidur dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai pemulihan krisis pembelajaran. Saran pemanfaatan kurikulum merdeka mendukung penguatan karakter melalui profil belajar Pancasila. Sekolah perlu memanfaatkan kesempatan ini dengan merancang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi adanya ekstrakurikuler itu bukan hanya formalitas, tapi untuk mengembangkan apa yang diinginkan oleh siswa. Selanjutnya yaitu saran pengembangan produk. Adanya produk pelatihan dan sertifikasi untuk guru perlu dikembangkan. Karena pada saat ini kebanyakan guru itu masih belum sesuai dengan yang diajarkan. Banyak guru PAI yang ngajar di olahraga seperti itu. Kelebihan dari jurnal ini yaitu referensi terhadap konteks terkini. Jadi ini jurnal ini sudah baik karena menyangkut pada saat itu COVID-19 yang mana pas juga waktunya seperti itu. Kelemahannya yaitu keterbatasan waktu. Jadi jurnal ini tidak bisa digunakan untuk jangka panjang karena kemungkinan besar COVID-19 sudah tidak ada seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kabit Nasfa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.